Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, Shalom. Senang saya bisa beribadah kembali bersama dengan jemaat di GGIC KMC, keluarga Allah yang luar biasa. Ya. Kalau tadi ada maestro yang nyanyi, juga saya bersyukur ada maestro juga nih, Pak Robi dan Pak Arianto nih, maestro juga ya dalam firman Tuhan dan pengembalaan. Berapa banyak saudara diberkati Tuhan dalam minggu ini? Amin. Semua diberkati Tuhan. Saya tadi datang sama istri dan anak, cuma mohon maaf istri dan anak harus pergi. Tadi cuma datang mampir numpang ke toilet, Pak. Sebenarnya pengen kenalan sama Bahar, cuma cari-cari nggak ada. Rupanya ada di konsistori ya, Bapak ya. Mohon maaf istri dan anak saya mesti survei di Camden untuk melihat wedding venue karena anak saya yang perempuan sedang mempersiapkan pernikahan tahun depan. Wow. Ya, jadi dia harus survei dan bapaknya harus melayani, jadi saya nggak bisa nemani mereka. Dan saya percaya mereka have a good time, ya, sama seperti kita have a good time di tempat ini. Baik, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tadi firman Alkitab sudah dibacakan dalam Kisah Rasul 15 oleh Pak Roy. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang tema konflik in the ministry, ya, atau perselisihan hamba Tuhan. Nah saudara, kalau melihat perselisihan hamba Tuhan, jangan dipikir cuma hamba Tuhan atau pendeta yang bisa berkonflik atau bertengkar. Tapi kita semua juga punya potensi untuk berkonflik dan bertengkar. Karena kita semua hamba Tuhan, bukan hamba setan. Benar nggak? Siapa di sini yang suka konflik? Angkat tangan. Oh, nggak ada yang angkat tangan. Oh, pertanyaannya salah, saya ganti ya. Siapa di sini yang pernah konflik? Angkat tangan. Semua pernah konflik ya. Haleluya. Kita sebagai manusia, saudaraku, dalam any relationship, kita selalu punya potensi untuk mengalami konflik. Kalau kita bersinggungan dengan orang lain, kita pasti punya potensi untuk tersinggung. Itu sebabnya sangat normal yang namanya perselisihan dan konflik dalam sebuah pelayanan. Kita harus melihat dengan kacamata firman, dan hari ini kita akan pelajari bagaimana Rasul besar, Rasul Paulus dan Barnabas mengalami perselisihan dan konflik. Dan akhirnya mereka ada dalam tuntunan dan rencana Tuhan. Saya percaya hari-hari ini yang menjadi intention dari Tuhan adalah melihat saya dan saudara sebagai jemaatnya dan gerejanya untuk mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Yang setuju katakan amin. Intensi dari hati Tuhan adalah untuk melihat saya dan saudara jemaatnya itu bertumbuh dalam karakter Kristus. Lewat firman yang kita dengar, lewat firman yang kita baca setiap hari, setiap minggu, lewat persekutuan, lewat pelayanan, dan juga melalui konflik yang Tuhan izinkan. Tuhan sebenarnya mau membentuk karakter saya dan saudara, membentuk respon kita menuju kepada ke arah Kristus Yesus. Amen. Tapi seringkali melewati konflik ada banyak yang menjadi marah, menjadi pahit, menjadi kecewa, betul? Sehingga akhirnya respon tersebut bukannya bertumbuh ke arah Kristus, tetapi malah melukai kita, melukai orang lain, bahkan melukai tubuh Kristus. Itu sebabnya begitu penting kita mempelajari firman dan kita mengaplikasikan firman itu. Saya baru pulang dari perjalanan pelayanan dari Amerika. Kamis pagi sampai di Sydney bersama istri. Minggu lalu saya terbang dari hari Rebo sore. Sampai di sana istirahat sebentar. Lalu saudaraku, kami dijemput ke Smoky Mountain di daerah North Carolina. Kami diminta untuk melayani couple retreat. Di sana ada beberapa couples hadir dalam retreat. Smoky Mountain ternyata sangat bagus sekali.
lebih besar daripada Blue Mountain. Dan itu saudaraku Smoky Mountain sangat besar dan melewati 3 stage. Habis retreat selesai, hari Senin kami diajak jalan-jalan ke daerah Great Smoky Mountains National Park. Ternyata itu melewati 3 state. Dari North Carolina, Tennessee, sampai ke Georgia. Kami menikmati ciptaan Tuhan, kami menikmati kebaikan Tuhan. Cuma di retreat itu, yang sangat meneguhkan hati saya dan istri adalah ada satu couple saudaraku yang datang ke situ, dan couple ini sudah lodge untuk divorce, which is application divorce-nya itu saudaraku akan diurus di pengadilan di sana di North Carolina, di Knoxville City, itu tanggal 4 Oktober ini. Lalu saudaraku di sana ada family lawyer sama seperti di Australia, ya kan? Untuk memproses divorce mereka engage family lawyer, dan family lawyer itu adalah teman kami yang menjadi panitia daripada couple retreat ini, orang bule. Dan family lawyernya memberikan nasihat kepada pasangan yang sudah mau divorce ini untuk mengikuti marriage couple last weekend, minggu kemarin. Dan marriage couple ini bilang, ngapain kami ikut marriage couple retreat, kita sudah mau lost divorce dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi family lawyernya, di authornya ini memberikan sebuah nasihat. Let's try, could be become your last resort. Akhirnya mereka mendaftar, dan kami datang perkenalan dengan mereka. Dan amazingly-nya Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Setelah selesai retreat hari Minggu sore, pada waktu kita ngobrol, istrinya datang kepada kami dan cerita, dia yang berinisiatif untuk close divorce paper-nya ini. Dan akhirnya setelah melewati retreat dan Tuhan jamah, Tuhan berbicara dalam hati mereka. Istrinya berkata, habis selesai weekend ini, Minggu aku pulang, malam ini balik ke rumah, Senin besok aku akan pergi ke kantor lawyernya untuk cabut divorce lodge application. Wow. Sudah di tengah-tengah pernikahan, di tengah-tengah pelayanan, akan muncul potensi konflik. Betul? Anak saya barusan dipropose engagement last of August. Calon suaminya propose dia memberikan ring yang luar biasa sekali, dan anak saya yang cewek senang banget dipamer-pamerin terus kan. Kalau ketemu saya, bagus nggak Dedi? Ya kan? Ketemu teman-temannya, is it good? Ya kan? Wah, post di Instagram, di mana-mana. Saya bercanda sama dia. In the marriage life, itu ada 3 ring. Tahu nggak kamu? Apa dia nggak tahu? Yang pertama, apa saudara? Engagement ring. Yang kedua, masuk ke pernikahan, wedding ring. Yang ketiga, lupa dia, suffering. Kita pikir maunya honeymoon terus kan? Ternyata ada suffering, ada penderitaan, ada penyesuaian, ada konflik. Dan kita semua harus belajar untuk mengelola konflik dengan baik. Nah, mari kita lihat di dalam konteks ini. Gereja di Yerusalem ini saudaraku sangat menarik karena mengutus Barnabas, Paulus untuk menjangkau orang-orang yang non-Yahudi. Bahasa Inggrisnya kita mengenal istilah the Gentiles, orang-orang yang non-Jews. Karena Rasul Paulus mempunyai sebuah beban dan visi untuk menjangkau orang-orang yang non-Yahudi, yang belum terjangkau oleh berita Injil. Lalu saudaraku terjadi konflik, dan akhirnya di Jerusalem Council, kalau saudara membaca ayat-ayat sebelum daripada ayat 35 ini, mereka bisa resolve the dispute over Gentile conversion. Karena orang-orang yang dari non-Yahudi bertobat, lalu terjadi perdebatan antara sunat dan tidak sunat,
ada yang pro dan kontra, ada yang suka dengan penginjilan kepada orang-orang non-Yahudi, ada yang tidak, termasuk seperti Yohanes Markus yang nanti akan kita bahas. Dan akhirnya Jerusalem Council bisa resolve itu, dan luar biasa Paulus dan Barnabas akhirnya kembali ke gereja di Antioquia dan meneruskan pengajaran dan dalam berkhotbah. Dari sini saudaraku kita akan melihat hal-hal yang kita bisa pelajari saudara. Ketika gereja dalam semua dinamikanya, keluarga dalam semua dinamikanya, bahkan kehidupan kita secara pribadi dan secara komunal, bagaimana kita bisa menyikapi konflik. Yang pertama poin saya adalah kontinuitas di dalam pelayanan. Ya, keberlanjutan pelayanan itu sendiri begitu penting saudaraku, daripada kita terjebak di dalam konflik itu. Betul. Ya, di sini kita melihat dalam ayat 35 bahwa Paulus dan Barnabas meneruskan pelayanan dalam teaching and preaching. Di tengah-tengah semua dispute yang ada, di tengah-tengah semua perbedaan yang ada antara menjangkau orang Yahudi fokus di Yerusalem atau menjangkau orang-orang yang non-Yahudi. Mungkin perbedaannya, konfliknya antara bagaimana kita fokus melayani jemaat Indonesia atau menjangkau internasional, orang-orang yang non-bahasa Indonesia. Mungkin terjadi banyak pergumulan dan konflik yang ada. Tetapi di sini, poin yang pertama kita melihat, Paulus dan Barnabas tetap berfokus kepada teaching and preaching. Jadi, keberlanjutan dalam pelayanan itu begitu penting sehingga kita tidak terjebak di dalam konflik atau perbedaan itu sendiri. Di dalam pernikahan pun juga begitu penting untuk kita melihat visi Tuhan terhadap suami dan istri membentuk satu keluarga. Itu harus kita fokuskan daripada kita terjebak di dalam perbedaan dan perselisihan yang ada. Betul? Kalau kita fokus pada visi dan kita fokus bagaimana satu pelayanan, satu keluarga bisa terus berlanjut sesuai dengan panggilan dan keunikan yang Tuhan beri, saya percaya Tuhan sendiri yang akan terus menuntun dan akan memelihara gerejanya, keluarganya, anak-anaknya, sampai rencananya genap di bumi ini seperti di surga. Amin. Dan kita melihat bahwa Paulus dan Barnabas, dia memiliki adaptability. Ini penting. Adaptability ini perlu kita pegang dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam konteks yang lain, supaya kita bisa beradaptasi dengan baik. Kita nggak menjadi kaku, kita nggak menjadi terpatok dengan satu pola. Tapi kita terbuka dengan tuntunan Tuhan, dengan pendapat orang, dengan apa yang Tuhan sedang ajar dalam kehidupan kita hari-hari. Amin. Dan ini menjadi poin yang pertama, bahwa Paulus dan Barnabas begitu concern dan fokus kepada pelayanan, teaching and preaching, sehingga kontinuitas dalam pelayanan bisa diteruskan. Lalu ayat 35 menarik saudara. Paulus dan Barnabas memiliki suatu kerinduan, bukan hanya saja berkhotbah, bukan hanya saja menginjil dalam melakukan perjalanan misi, tetapi mereka punya inisiatif. Kita kangen juga ya sama orang-orang yang sudah kita injilin. Kita kangen juga kepada orang-orang, anak-anak rohani, bayi-bayi rohani yang sudah dilahirkan lewat pelayanan mereka. Ayat 35 kita melihat bahwa mereka memiliki sebuah kerinduan untuk kembali mengunjungi kota-kota yang sudah mereka beritakan Injil, untuk nurture their faith, untuk kembali visit their faith, untuk kembali mengembalakan mereka dan memastikan mereka tidak mati secara rohani. Bagus ya saudara. Keseimbangan dalam pelayanan, seringkali banyak orang yang berfokus kepada penginjilan. Dia menabur benih, tetapi lupa untuk menyirami dan memberikan pupuk. Itu sebabnya kontinuitas in the ministry is very important. Melebihi daripada sebuah konflik itu sendiri. Dan dari konteks dan background ini kita melihat betapa hati Tuhan terhadap gerejanya dan pelayanannya begitu luar biasa. Jangan sampai kita terjebak kepada membenci seseorang, membenci satu gereja, membenci satu hamba Tuhan karena perbedaan. Tetapi kita melihat
bigger context dan God's vision behind it, maka akan membuat saya dan saudara semakin bertumbuh kepada ke arah kepenuhan Kristus. Amin. Yang kedua, kita melihat ada disagreement and separation. Memang sedih saudara melihat ada perpisahan. Tidak selamanya disagreement selalu diikuti dengan perpisahan. Betul? Tetapi dalam konteks Paulus dan Barnabas kita melihat ada disagreement dan ada perpisahan. Tentunya disagreement tidak selalu disertai dengan separation. Kita bisa open communication, kita bisa heart to heart. Kalaupun mentok kita bisa panggil mediator, kita bisa panggil konselor, kita bisa panggil advisor, sehingga suasana akan menjadi lebih cair. Dan kita melihat akan ada sebuah titik yang bisa disepakati bersama. Tapi dalam konteks yang kita baca dalam Kisah Rasul 15 ini, terjadi disagreement dan perpisahan, separation. Saudara, menurut Kamus Bahasa Indonesia, konflik itu artinya dimulai dengan kata percekcokan. Saudara tahu percekcokan? Ya. Istri buka cek, suami buka cok, jadilah cekcok, saudara ya. Nangkep gak saudara ya? Majelis buka cek, ya kan? Pendeta buka cok, jadilah cekcok. Nah, itulah konflik, percekcokan. Lalu apa? Perselisihan. Lalu apa? Pertentangan yang menghasilkan ketegangan antara satu dengan yang lainnya. Itu definisi konflik menurut Kamus Bahasa Indonesia. Jadi konflik itu dimulai dari cekcok, perselisihan, pertentangan, sehingga menghasilkan sebuah ketegangan. Ayat Alkitab yang kita baca dikatakan perselisihan yang tajam. Wow, menarik ya. Di gereja, di pelayanan yang kita harapkan ada damai, ada sukacita, ada sejahtera. Tapi terjadi potensi muncul percekcokan, perselisihan, sehingga menghasilkan sebuah ketegangan, tension, pressure, stress. Tadi kita nyanyi lagu bagus banget ya. Wah, kita nggak pandang dari suku mana, bangsa mana, gereja mana, ya kan? Tapi Pak Arianto bilang seringkali dalam kondisi sehari-hari berbeda dengan apa yang kita nyanyikan. Saya mengalami konflik dalam pelayanan, saya mengalami pemurnian dalam pelayanan berkali-kali. Dan saya melihat ada banyak respon yang tidak dewasa. Disitulah kita punya pilihan untuk memilih apakah kita berjalan dengan human response atau godly response. Dan saya berdoa lewatin konflik yang Tuhan sedang izinkan dalam apapun, in any stage of our life, Tuhan sedang mau berbicara untuk membentuk karakter dan respon saya dan saudara menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Saudara, Tuhan mau pakai orang-orang yang terdekat dengan kita untuk membentuk kita. Setuju tidak? Kalau kita konflik pasti sama orang yang terdekat ya. Gak mungkin dong saudara konflik sama orang lain, atau orang yang di pinggir jalan, atau orang Amerika. Kejauhan saudaraku. Apalagi panggil orang mereka datang hanya untuk bertengkar, konflik sama kita, bayar tiketnya kemahalan. Konflik yang dekat-dekat sama kita nih, sama istri, sama anak, sama pendeta, ya kan? Nah di situ sebenarnya Tuhan lagi menyalibkan daging kita. Kok nggak ada yang bilang amin? Saudara pernah lihat nggak orang disalib sendirian? Nah pernah kan? Orang selalu disalib pakai orang lain untuk menyalibkan kita.
Coba ya, saya mau salibkan diri saya sendiri. Saya ketok nih, satu, tok, 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 tok. Ya kan? Lalu kaki, tok, 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 tok. Lalu yang ini siapa yang nyalipin? Butuh Pak Haryanto kan? Kita seringkali nggak sadar bahwa Tuhan mau memakai orang-orang yang terdekat dengan kita untuk menyalibkan daging kita, supaya kita nggak sombong, supaya kita nggak egois, supaya kita nggak memaksakan kehendak kita. Betul atau betul? Betul. Orang yang di Amerika kemarin saya cuma datang ke sana 5 hari, 6 hari, cuma spend weekend di sana. Selalu kelihatannya baik. Wah, community di sana luar biasa ya, so welcoming, so encouraging, so affirming gitu kan. Mereka nyambut kita, ditaruh di hotel, taruh di tempat retreat, dikasih makan, makanya ya pasti kan kalau menjamu sama Tuhan makan ya pasti yang oke lah, ya kan. Kita dibawa makanan-makanan yang spesial, yang local food, southern food. Saya juga heran, southern food di sana semuanya kebanyakan digoreng. Sudah tahu okra? Okra digoreng di sana. Tomato dipotong-potong, dikasih butter, digoreng. Termasuk Oreo digoreng. Saya mikir kok semua digoreng? Ya inilah ciri khasnya southern food katanya. Wah, kita makan burger yang berlayar-layar. 3 layer, 4 layer. Saya bilang this is the heart attack hamburger, ya kan? Heart attack burger. Wah, luar biasa. Orangnya di luar sana, orang yang jauh dari kita, nice from far, but actually they are far from nice. Kalau kita tahu, dan Tuhan nggak pakai orang-orang yang jauh dari kita untuk membentuk kita, tapi Tuhan pakai orang-orang yang terdekat dengan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, teman sekerja. Itu sebabnya disagreement itu hal yang lumrah bisa terjadi di mana saja dan kapan saja dan kepada siapa saja. Dan dalam konteks ini, saudaraku, kita melihat bahwa Paulus dan Barnabas mereka telah menjadi rekan pelayanan yang sudah cukup lama. Bukan barusan ketemu, sudah lama. Bahkan ketika Paulus bertobat, di dalam supernatural conversion dia from Saulus menjadi Paulus, dan ketika dia mulai ketemu sama rasul-rasul yang lain, gereja-gereja yang lain, semua pada ketakutan. Yang menemani, menerima dia dan memperkenalkan dia adalah Barnabas. Jadi mereka bukan teman pelayanan yang baru, tapi di dalam sebuah hubungan, walaupun dalam sebuah rekan pelayanan dan hubungan yang cukup lama, mereka mengalami perbedaan. Dan akhirnya mereka mengalami sebuah perpisahan. Nah, kita melihat apa yang menjadi dasar daripada perpisahan mereka. Paulus tidak setuju dengan Barnabas untuk mengajak Yohanes Markus. Markus yang juga disebut Yohanes, atau Yohanes yang juga disebut Markus, John Mark atau Yohanes Markus, gitulah ya, untuk bersama-sama dengan mereka untuk meneruskan perjalanan misi mereka. Paulus nggak setuju, jangan bawa Yohanes Markus. Kenapa? Kita lihat di dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-13, ya, 2 pasal sebelumnya. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes atau Markus meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Jadi Paulus mengingat kepada peristiwa dalam Kisah Rasul 13 ayat 13 ini, Yohanes Markus meninggalkan kita di Pamfilia dan kembali ke Yerusalem. Dia tidak mau bekerja sama dengan kita. Seringkali dalam kehidupan kita sudah cenderung memberi label. Wah, ini orang susah diajak kerja sama. Ini orang nggak setia sampai akhir.
not finishing well. Oh, ini orang banyak ngomong, kerjanya nggak selesai, ya kan? Karena saudara, maybe Yohanes Markus tidak melihat seperti yang visi Paulus dan Barnabas lihat. Yohanes Markus maybe dia lebih fokus kepada penginjilan kepada orang-orang yang Yahudi. Sehingga ketika ikut perjalanan pelayanan kepada Paulus dan Barnabas yang semakin menjauh dari Yerusalem, dia bilang, kok kita makin jauh dari Yerusalem, ngapain kita? Sedangkan visi yang diberikan Tuhan kepada Paulus dan Barnabas memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang non-Jews atau Gentile. Dan banyak dari mereka bertobat, terima Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tapi Yohanes Markus memilih untuk pulang kembali ke Yerusalem dan meninggalkan Paulus dan Barnabas di Pamfilia. Kita melihat ternyata di skripnya bukan bicara masalah dosa, not necessarily commit into sin, tetapi karena perbedaan maybe priority atau mindset, cara pandang, visi, terjadi perbedaan di skrip. Dan saudara, menariknya ketika Paulus tidak mau kembali mempercayai Yohanes Markus dan mengajak Yohanes Markus ikut dalam perjalanan misi berikutnya, Barnabas menerima dan mengajak kembali Yohanes Markus. Wow, perbedaan ini akhirnya membuat sebuah ketegangan, perselisihan yang tajam. Alkitab berkata demikian. Dan akhirnya saudaraku, mereka berpisah. Saya melihat ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam pelayanan dan berkeluarga dan berkomunitas, karena perbedaan cara pandang, perbedaan personality, perbedaan approach, perbedaan visi. Betul? Bukan karena masalah dosa. Sebagai ilustrasi, ada 10 orang buta yang dituntun kepada seekor gajah yang besar. Lalu 10 orang buta ini suruh mengekspresikan apa yang dia rasakan dan suruh memberikan sebuah definisi apa itu gajah. Ya. Orang buta yang pertama ketika dia memegang gajah, dia pegang kakinya. Lalu dia pegang-pegang kaki gajah, dia bilang, oh, gajah itu seperti pohon yang kuat. Lalu orang buta yang kedua, dia pegang gajah, dia pegang perutnya, ya kan? Dia pegang perutnya, dia pikir apa ini? Ya kan, oh, lebar sekali. Lalu ditanya, apa itu gajah menurut kamu? Dia bilang, orang buta yang kedua, gajah ini seperti tembok yang lebar, ya kan? Oh, oke. Lalu orang buta yang berikutnya ditanya, menurut kamu gajah itu seperti apa? Dia pegangnya ekornya, saudara. Dia pegang, ini apa ya? Agak kecil-kecil begini, ujungnya berbulu, ya kan? Oh, seperti kuncir kali gitu. Lalu orang buta yang keempat pegangnya telinganya, saudara. Dia bilang, ini apa ya, tipis-tipis gini, bisa goyang-goyang gitu ya. Seperti gajah ini seperti daun yang lebar, tapi empuk gitu. Lalu orang buta yang berikutnya pegangnya belalainya, saudara. Orang bisa punya persepsi, cara pandang, belief, karena dari banyak hal yang mempengaruhi dia, backgroundnya, cara pandangnya, dan lain sebagainya. Bukan soal benar atau salah terkadang dalam sebuah situasi dan kondisi, tapi bagaimana respon kita. Of course, kalau bicara konflik terhadap sebuah hal prinsip yang bicara dosa, kebenaran harus dipegang dengan erat. Tapi kalau bicara perbedaan, semua kita bisa memiliki perbedaan. Dan tentunya tidak semua perbedaan atau konflik harus diselesaikan dan berakhir dengan perpisahan. Betul, saudara? Nah, kita melihat alasannya kenapa Paulus dan Barnabas akhirnya
mengalami sebuah ketegangan, mengalami sebuah saudaraku konflik. Tetapi yang menarik di sini, dari Paulus dan Barnabas tidak saling menyerang, tidak saling menjelekkan. Wah, kita harus belajar dari mereka. Kalau orang Indonesia konflik, beda pendapat, langsung saudaraku gosip, makin digosok makin sip. Ya kan? Jika perlu saudaraku post di Facebook, masuk ke Sydney Morning Herald. Kita seringkali punya mulut gak bisa terkontrol. Kita seringkali punya hati dan respon gak bisa terkontrol. Karena kita mau membela diri, membuktikan bahwa saya yang paling benar. Dan kita menjelekkan, menuding orang lain. Dan ingat, satu telunjuk menunjuk orang lain, paling tidak 3 telunjuk menunjuk kembali kepada diri kita. Seringkali kalau dalam istilah psikologi ada istilah projecting. Projecting itu apa yang sesungguhnya ada di dalam hati kita project ke orang lain. Dan Tuhan sebenarnya sedang deal dengan karakter dan respon setiap kita. Tuhan mengasihi Paulus, Tuhan mengasihi Barnabas, Tuhan juga mengasihi Yohanes Markus. Tetapi kita melihat ketika mereka konflik, mereka tidak saling menyerang, mereka tidak saling menuding, mereka tidak saling menyalahkan, tapi mereka berfokus kepada panggilan Tuhan dan pekerjaan Injil harus tetap diberitakan. Kita melihat ya poin yang berikutnya. Poin yang ketiga adalah different paths. Jalan yang berbeda, saudara. Ya. Akhirnya Paulus mengambil Silas. Kalau kita lihat dalam ayat 39-40. Dan Barnabas mengambil Yohanes Markus pergi ke Cyprus. Mereka berfokus kepada pemberitaan Injil. Mereka membentuk tim, 2 tim. Dan akhirnya pekerjaan Injil Kerajaan Allah terus diberitakan. Walaupun mereka bersetegang terhadap Yohanes Markus, tetapi akhirnya mereka mengambil keputusan untuk berpisah demi pemberitaan Injil. Tanpa saling menyerang, tanpa saling menuding, tanpa saling membenarkan diri, tanpa saling memfitnah dan menggosip. Wow, ini prinsip. Jangan sampai di tengah-tengah konflik yang terjadi kita berfokus kepada menyerang pribadi, membenarkan diri, sehingga akhirnya saudaraku kita kena blunder. Tetapi di tengah-tengah konflik biarlah kita saudaraku maybe mengambil waktu untuk kita bercermin dan berefleksi. Sambil kita tetap kedapatan setia melakukan apa yang Tuhan mau percayakan dalam hidup dan panggilan kita. Amin. Saudara, Paulus saudaraku mengharapkan ada sebuah accountability dari Yohanes Markus. Tetapi Barnabas memberikan sebuah prinsip, bukan hanya accountability, tapi dia memberikan prinsip second chance. Barnabas sebagai rasul yang bernama saudaraku Barnabas ini artinya son of encourager. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan anak penghiburan. Dan ternyata setelah dipelajarin, Barnabas ini sama Yohanes Markus ini kasih, ya masih saudara, ada hubungan. Tetapi sebagai seorang anak penghiburan, son of encourager, ada prinsip yang kita bisa pelajari bahwa Barnabas adalah orang yang memberikan second chance. Sedangkan Paulus, rasul yang dominan, yang driven by vision, dia cepat mengambil keputusan dan dia menuntut accountability daripada John Mark, Yohanes Markus. Nah, kita melihat antara accountability dengan second chance, kita perlu juggling, kita perlu have a balance antara prinsip hukum Taurat dengan anugerah. Betul? Betul, ada accountability, tetapi betul harus ada second chance karena setiap kita akan punya potensi untuk melakukan kesalahan yang sama. Dan kita melihat ada sebuah
keseimbangan prinsip di sini bahwa Barnabas benar-benar memberikan second chance kepada Yohanes Markus. Saudara, saya pelajari ya, ada yang namanya 4 stages dalam kehidupan kita. Dan saya lihat juga di dalam kehidupan, dalam aplikasi pelayanan. Dan saya lihat juga dalam konteks Paulus dan Barnabas ini. Stage yang pertama itu adalah forming. Kita form, membentuk satu tim, satu pelayanan. Kita membentuk form, satu keluarga, suami istri. Ya. Tapi setelah stage yang pertama forming, akan lewati stage yang kedua. Yaitu apa? Storming. Nah, mulai terjadi badai ya Pak ya. Suami istri badai. Pelayanan yang dulunya di forming indah, masa bulan madu. Ya kan? Bulan madunya lewat, tinggal bulan yang di atas. Lalu apa yang terjadi? Mulailah storming, badai tiba-tiba datang. Sudah mungkin pernah berpikir, dulu ketika gue pacaran sama lu gak pernah berpikir konflik cekcok begini ya. Tapi setelah 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 30 tahun married, kok jadi tegang, jadi berantem mulu nih kita. Nah itulah, kita sudah lewatin fase forming, masuk fase yang kedua, stage yang kedua, yaitu apa saudara? Storming. Nah banyak orang kaget ketika dalam pelayanan, dalam gereja, loh kok ada badai, loh kok ada goncangan, loh kok begini, gak siap. Padahal in any relationship, semua stage ini harus dilewati. Lalu setelah storming apa sudah? Stage yang ketiga adalah bukan moving, ya kan? Stage yang ketiga adalah saya sebut norming. Norming itu back to normal again, adjustment. Oh, saya semakin mengenal dia ini seperti ini. Oh, dia semakin mengenal. Oh, Yosafat kalau lagi lapar ternyata suka marah. Oh, rupanya suami-suami begitu ya. Bapak-bapak gak boleh lapar katanya. Kalau lapar suami gue kok jadi galak gitu kan. Mana makanan gue? Gue mau yang paling enak gitu kan. Nah, adjustment ini semakin membuat kita mengerti, mengenal diri saya, diri Anda. Dan juga kita semakin mengenalkan anugerah Tuhan. Oh, saya orang yang lemah. Saya gampang bereaksi. Karena saya masih hidup dalam tubuh dosa saya. Saya butuh anugerah Tuhan. Lalu saya minta maaf sama istri saya, mohon maaf ya tadi reaksinya salah. Aku marah, aku kasar sama kamu. Istri saya bilang, oh iya aku maafin kamu. Aku juga minta maaf tadi aku ngambek sama kamu. Untung lo ngambek bukan ngembek. Kalau ngembek gue yang kaget gitu kan. Nah, norming ini akhirnya kita bisa saling memaafkan, saling menerima, melihat kepada Kristus, anugerahnya dan rencananya. Amin. Lalu yang keempat apa? Tadi yang pertama forming, kedua storming, yang ketiga norming, yang keempat performing. Nah, baru saudaraku kita bisa performing sesuatu, kita bisa achieving sesuatu karena kita sudah lebih memahami bersama. Bayangkan saudaraku, banyak orang dalam pelayanan, dalam keluarga baru masuk stage kedua sudah cerai, sudah pisah, tanpa dia merefleksi diri, tanpa dia rekonsiliasi. Storming, moving, storming, moving. Akhirnya kapan normingnya, kapan performingnya? Lalu dia ngeluh, forming lagi, kawin lagi, pindah gereja lagi, bentuk lagi. Akhirnya sudah performing lagi, nanti storming lagi. Kalau dia nggak bisa bereaksi benar, respon benar, pecah lagi, forming lagi, no storming lagi. Kemarin saudaraku ketika kami pelayanan di Smoky Mountain dalam sebuah tim panitia di sana, ada yang cerita dia masuk ke pernikahan yang ketiga kali. Anak Tuhan, pelayanan aktif di gereja.
ini pernikahan kami yang ketiga. Saya juga shock. Oh really? Lalu dia bilang, iya, kami banyak babak belur. And I never learn. Wow. Bagus sampai come to the realization, dia got married, dia sadar, oh saya ini kepala batu di rumahnya. Wah, ego saya terlalu kuat nih. Tuhan pakai pasangan saya untuk menyalibkan saya. Saudara, kalau kita bisa melewati storming sampai akhirnya norming, kita bertumbuh karena Kristus, kita bisa masuk stage yang keempat, performing together. Ada kemuliaan Tuhan yang kita bisa saksikan kepada banyak orang dan anak cucu kita. Amin. Itu sebabnya dalam konteks ini Paulus dan Barnabas dia melewati yang namanya different paths. Dan pada akhirnya different paths yang mereka ambil tetap memberitakan kabar baik dan kabar keselamatan. Dan mereka tidak saling menyerang, tidak saling menjelekkan, tidak saling menjegal, tapi mereka fokus kepada visi ilahi. Yang keempat, terakhir adalah poinnya, kita melihat ada God's sovereignty, ada kedaulatan Tuhan yang luar biasa di sini. Tuhan bisa pakai apa saja. God works in every details to bring good for those who love Him, for those who are called by Him. Roma 8:28. Amin. Jadi Tuhan turut bekerja sama dalam segala situasi. Terjemahan Inggrisnya dikatakan God works in every details. Wow. Dalam setiap kehidupan kita yang kecil-kecil, yang every detail, Tuhan tetap bekerja. Dan keterpisahan Paulus dan Barnabas, ingat, bukan karena self ego mereka, bukan karena untuk membangun kerajaan pribadi mereka. Ingat, ini agak dalam, karena banyak konteks pelayanan sekarang, perpisahan mereka bukan karena visi ilahi, tetapi untuk membangun apa yang mereka mau bangun. Di dalam konteks Paulus dan Barnabas, mereka memperlebar kerajaan Allah, bukan kepentingan pribadi mereka. They not building their self-empire. Itu sebabnya di dalam God's sovereignty kita bisa melihat ada God's protection, ada God's providence, perlindungan ilahi, penyertaan ilahi, pemeliharaan ilahi. Dan luar biasa, mereka bisa melayani Tuhan dan mereka tetap memberitakan Injil, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan akhirnya saudaraku ada pertumbuhan dan akan ada yang namanya rekonsiliasi. Bilang sama-sama, reconciliation. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ternyata saudaraku, Paulus dan Barnabas tetap berteman. Dan ternyata pada akhirnya Paulus dan Yohanes Markus tetap berteman. Ini yang membuat saya terenyuh ketika saya mempersiapkan firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 11. Di masa tua Rasul Paulus, dia berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus. Dia refer kepada Markus, Yohanes tadi, Yohanes Markus. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Wow. Ternyata Paulus tidak menolak dan membuang Yohanes Markus karena perbedaan, tetapi pada akhirnya terjadi reconciliation. Paulus tak mengingat Yohanes Markus. Dan Paulus mengenal dan meminta Timotius untuk menjemput Yohanes Markus. Karena kita berkata, karena pelayanannya penting bagiku. Paulus spend time together with them dan mempersiapkan masa depan pelayanannya. Karena Paulus sudah menjadi tua dan lemah. Itu sebabnya saudaraku, saya percaya perselisihan, konflik bisa terjadi di dalam gereja, hamba Tuhan, hubungan, komunitas. Tetapi saudaraku, kita perlu bersama-sama melihat kepada visi ilahi, rencana ilahi, God's sovereignty in every detail of our life. Dan saudaraku, tetap
kita menjaga supaya pelayanan dan visi ilahi tetap berjalan. Dan kita tidak saling menyerang, tidak saling menjegal, tidak membela diri kita, tidak mengeluarkan gosip dan fitnah yang tidak benar. Tetapi kita, saudaraku, ada terus di dalam rencananya dan anugerahnya yang luar biasa. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan pernah bereaksi yang salah dan negatif. Tetapi milikilah godly response, supaya kita bertumbuh dan pada akhirnya akan ada rekonsiliasi yang memuliakan nama Tuhan.